janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, menolongku di setiap musim di hidupku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhanku, menjagaku di setiap musim di hidupku. Takkan pernah ku jalani bersama-Mu Bapa, melewati
tetap percaya padamu. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku. Shalom. Halo, kedengaran nggak? Suaranya belum? Oke. Sip. Suara aku ada. Sudah. Ada. Oke, mantap. Ya, mantap Paulina. Sudah boleh Apa mulai? kita tunggu dulu? Kita mulai atau kita masih tunggu? Belum masuk, masih sebentar lagi. Jessica, Keisha, Ayo. masuk. God bless. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Yang lain ayo segera bergabung. Yakobus, mantap. Yakobus mantap, backgroundnya biru mantap deh. Ya. Silakan. Biar yang lain. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, walaupun di rumah tetap serius ya. Hampiri Tuhan dan rasakan hadiratnya. Kita naikkan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Hidupku
baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa kasih dan rahmat-Mu, katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu, besar setia, katakan besar setia-Mu, besar setia di sepanjang hidupku, sembah Dia. Glory, haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur, Yesus, kami memuji, kami puja. kami Yesus, kami sembah. Bapa yang baik, Haleluya. Lama-lama ya. Yesus Lama-lama ya. Lama-lama ya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang agung, Tuhan yang indah. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, hormat bagi-Mu Bapa yang baik, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami siap memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Nanti Kesia berdoa untuk membuka persekutuan kita sore hari ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah di Zoom meeting ini. Berkatilah ibadah pada sore hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan berkatilah juga Tuhan orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Orang-orang yang lemah, Tuhan kuatkan.
Amin. Orang-orang yang miskin Tuhan perkaya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom. Siap memuji Tuhan? Ya. Buka aja, Serina buka videonya supaya semua bisa kelihatan lebih bagus ya. Jangan ditutupin. Yuk kita naikkan satu pujian. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, hei hei bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, hei hei bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik untuk selamanya kasih setianya. Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Ada yang mau sharing kesaksian? Oke, kita lanjutkan dengan pujian berikutnya. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang berlubang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang berlubang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan,
siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang berlubang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Oke. Masih antusias? Halo? Masih semangat? Coba lihat jempolnya, masih semangat? Baik. Kita akan naikkan pujian, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Setiap kita yang ada di dalam ruangan room ini, biarlah kita semuanya boleh mempersiapkan hati, buka hati selebar-lebarnya, perhatikan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Yakobus berdoa untuk firman Tuhan. Mute-nya, mic-nya Yakobus. Haleluya. Oke. Yakobus lupa menyalakan mic-nya tadi, ya. Oke. Baik. Sudah ya. Baik. Shalom semua. Shalom. Oke. Kita berdoa ya nanti buat teman kita, Mikel. Ya, Mikel lagi sakit demam. Ya, jadi Mikel nggak ada bersama-sama dengan kita nih di Zoom meeting sore hari ini. Ya, nanti kita doakan supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ya, kita bersyukur kalau kita dalam kondisi yang sehat sore hari ini ya. Kita bisa kembali mengadakan fellowship melalui Zoom meeting ini. Siap dengar firman? Amin. Halo. Amin. Halo. Siap? Halo. Seberapa banyak yang siap? Lambaikan tangannya. Oke. Baik. Mari kita sama-sama lihat Alkitabnya.
Ya, seperti biasa acara sore hari ini juga disiarkan secara live streaming ya di Facebook Hosana PMK Albasia. Jadi ada yang menyaksikan juga di Facebook live streamingnya ya. Jadi sejak awal sudah ada siaran langsungnya. Kita serius dengan apa yang kita kerjakan sore hari ini. Amin. Ya, amin. Sekarang kita lihat Alkitab kita sama-sama. Coba buka Alkitabnya di dalam 1 Korintus 13. Ya, pasal ini terkenal sekali sebagai pasal yang bicara tentang kasih. Oke. Jessica siapkan di unmute mic-nya, speakernya. Jessica baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Silakan, Jessica. Ada suaranya? Ya, ada suaranya. Ya. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sampai ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga. Sampai ayat yang ketiga. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Oke, terima kasih. Ya, kita belajar sore hari ini apa yang Alkitab katakan. 1 Korintus 13 ini. Satu pasal ini bicara tentang kasih. Orang yang hebat kelihatannya, orang yang sukses, yang pinter, yang punya segalanya, tapi kalau dalam hidupnya tidak punya kasih, tidak punya belas kasihan kepada sesamanya, dia hebat dalam soal-soal ilmu pengetahuan. Wah, punya pengetahuan yang luar biasa. Bahkan alam roh pun dia ngerti. Hebat nggak? Coba, bukan hanya matematikanya jago, bukan hanya fisikanya jago, tapi dunia roh juga tahu dia. Ya, dia memahami tentang dunia roh, sekalipun dia ngerti bahasa malaikat. Coba, ada yang bisa ngerti bahasa malaikat? Tolong angkat tangan. Susah ya, bahasa malaikat. Kalau ada orang yang ngerti bahasa malaikat, hebat, luar biasa kelihatannya ya, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tapi Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ini tadi bilang apa? Sekalipun aku bisa dan punya semuanya itu, kalau aku nggak punya kasih, aku seperti gong. Gong kalau dipukul, bunyinya kencang. Dung. Tapi gong itu melompong kan? Nggak berisi, nggak padat. Seperti peribahasa yang bilang apa? Tong kosong bunyinya kecil. Gitu ya. Tong kosong bunyinya nyaring. Nggak mungkin kalau satu benda itu padat berisi, dia itu suka gembar-gembor. Wah, nyaring suaranya. Nggak mungkin. Justru yang nyaring itu yang nggak ada isinya. Ya, tong kosong bunyinya nyaring. Nah, seperti itu. Orang yang tidak punya kasih dalam kehidupannya, sekalipun dia hebat dalam pengetahuan, dia punya kekayaan, dia punya kesuksesan dunia ini, tapi Alkitab bilang, dia seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bunyinya sih kencang, tapi nggak padat, opong gitu, nggak ada isinya. Sekalipun suaranya heboh, ya bikin sensasi doang, bikin heboh doang gitu, ya. Oke. Nah, ayat yang ketiga tadi bilang apa? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, hebat. Dia nggak pelit, dia bisa bagi-bagi sesuatu, ya. Tapi orang yang nggak pelit belum tentu punya kasih loh, ya. Setuju nggak? Orang yang pelit belum tentu punya kasih. Kenapa? Karena bisa aja dia itu membagi-bagi, dia itu rela berkorban, tapi pengen pamer, pengen ketahuan, pengen kelihatan, pengen dapat pujian. Makanya Alkitab berkata, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sedikit pun tidak ada faedahnya, tidak berguna. Aneh ya, orang udah ngasih sesuatu, orang berkorban, bahkan berani mati, tapi bisa loh tindakannya itu bukan karena dasar cinta, bukan karena dasar mengasihi, tapi karena pengen pamer, pengen kelihatan, pengen dipuji orang. Nah, ini yang Rasul Paulus ingatkan, jangan sampai itu terjadi pada kita. Jadi hari ini kita mau belajar satu temanya, yaitu tentang hidup dalam kasih. Ini penting sekali. Karena cirinya anak Tuhan itu bukan kalung salibnya yang gede. Ciri anak Tuhan itu bukan baju yang dipakainya ada tulisan-tulisan ayat-ayat Alkitab. Bukan dari situ. Tetapi ciri kita anak Tuhan itu kelihatannya kalau kita hidup dalam kasih, ya, dalam kehidupan yang saling mencintai, yang saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling bermusuhan. Oke? Nah, sekarang kita belajar lebih lanjut. Sekarang buka Alkitab kembali, kita lihat sama-sama ya. Di dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22. Ayo, siapkan Alkitabnya. Siapkan buka ayatnya, Erin, siapkan ayatnya ya. Matius pasal 22, speakernya di-unmute. Erin baca ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Silakan Erin. Ayat berapa kok? Ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Ayo. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, terima kasih Erin. Nah, Tuhan Yesus memberikan pernyataan, Tuhan Yesus memberikan pengajaran waktu itu. Ya, dari mulut Tuhan Yesus sendiri loh. Ini bukan perkataan Nabi ya, ini bukan perkataan Rasul. Tuhan Yesus sendiri yang ngajar. Tuhan Yesus sendiri yang bilang bahwa kita harus memiliki kasih dalam kehidupan kita. Kasih yang seperti apa? Tuhan Yesus bilang di ayat yang ke-37, kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Sebagai hukum yang pertama, hukum yang vertikal, hukum yang ke atas. Ya, dengan bahasa Arab itu disebut hablul minullah, ya, mengasihi Tuhan ke atas, yang vertikal. Nah, Tuhan Yesus katakan ini hukum yang pertama. Ini hukum yang utama, yang nggak boleh dilupain. Ya, jadi kalau kita ngaku anak Tuhan, kalau kita orang percaya, orang Kristen, tapi justru kita ngabaikan Tuhan, ya suka-suka sendiri, ya nggak pernah punya waktu untuk Tuhan, nggak pernah mau beribadah, nggak pernah mau persekutuan, nggak pernah punya waktu keseriusan untuk dekat sama Tuhan, nggak punya waktu untuk bisa berdoa, nggak pernah punya waktu untuk baca Alkitab. Tapi kita ngaku, saya anak Tuhan, saya orang Kristen. Itu dikatakan dalam ayat 1 Korintus pasal 13, dia seorang seperti yang gong yang berkumandang, seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Wah, suaranya aja yang gede, heboh gitu, buat sensasi doang. Nah, Tuhan Yesus ajar, kasihlah Tuhan Allahmu. Ini yang pertama. Jadi selama kita hidup, jangan lupa hukum ini. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, jangan lupa hukum yang pertama. Aku harus mengasihi Tuhan. Aku harus jadikan Tuhan segala-galanya. Amin. So kalau kita nggak jadikan Tuhan segala-galanya, kita mau jadikan siapa yang mau jadi segala-galanya? Kita mau jadikan, maaf, papa mama segala-galanya. Satu hari kelak papa mama nggak ada sama kita. Satu hari kelak kita harus berpisah sama papa mama. Betul ya? Kita nggak selamanya dengan mereka. Mereka juga nggak selamanya dengan kita. Siapa yang mau kita kasih yang paling utama segala-galanya? Kalau Tuhan tidak dijadikan yang nomor satu dan segala-galanya.
semuanya akan selesai. Jadi jangan lupa yang pertama ini ya, jangan lupain Tuhan. Orang yang terdekat bisa ninggalin kita. Orang yang cinta sama kita di dunia ini bisa ninggalin kita. Bisa ngecewaan kita malah. Ya, bisa nyebelin kita, bisa ngejengkelin kita. Demikian sebaliknya, kita juga bisa jengkelin orang yang dekat dengan hidup kita. Ya, kita bisa menjengkelkan papa mama, ngejengkelin papa, ngejengkelin si mama. Ya, kita bisa berbuat yang mengecewakan saudara kita, pokok kita, cici kita, adik kita, siapa saja. Ya, kita bisa kecewakan mereka. Nah, ingat, jangan sampai kita jadi orang yang kehilangan kasih. Yang pertama, Tuhan Yesus ajar, kamu harus kasih Tuhan. Tempatkan Tuhan yang nomor 1 di atas segala-galanya. Jangan lupa sama Tuhan. Kita bisa hebat, kita bisa sukses. Kalau Tuhan tidak memberikan kesuksesan dan kehebatan, semuanya nol. Ya, omong kosong. Ya, percuma. Kesuksesan dan keberhasilan kita akan jadi percuma. Itu kata Alkitab dalam 1 Korintus 13 tadi. Ya, nah, jadi yang pertama yang vertikal, yang ke atas. Hukum mengasihi Tuhan. Seperti sore hari ini kita sedang belajar untuk mengasihi Tuhan. Belajar untuk bersekutu, ya, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk dengar firman Tuhan. Kita melatih ini sekarang, ya, membangun yang vertikal itu, yang membangun yang ke atas itu. Oke? Jadi jangan lupa sama Tuhan, ya. Sebab kalau lupa sama Tuhan, hidup ke depan akan semakin susah. Percaya, hidup ke depan bukan semakin enteng, bukan semakin mudah, tapi semakin susah. Nah, kalau kita nggak sama-sama dengan Tuhan yang berkuasa, wah, udah repot sudah. Ya, kita jadi habis hidup kita, selesai hidup kita, binasa hidup kita. Ya, persaingannya udah semakin ketat di dunia pendidikan, ya, di dunia teknologi, di dunia pekerjaan, di dunia banyak dalam kehidupan manusia ini. Semua akan mengalami perkembangan dan menuntut persaingan yang ketat. Jadi semakin nggak mudah, semakin nggak enteng. Makanya kita harus belajar untuk melekat dengan Tuhan. Sehingga ketika kita melekat dengan Tuhan, ada satu ayat di dalam Alkitab 1 Korintus, ya, di dalam kitab Oke. Kenapa mati ya? Sorry. Kok mati ya? Oke. Oke. Kok mati ya? Luar biasa. Aneh, tiba-tiba mati ini. Waduh, kita bicara sesuatu yang ini, yang penting kok mati. Padahal udah langganan ini ya. Waduh. Oke. Memang iblis kadang-kadang nggak seneng ya. Dia nyusup di jaringannya. Waduh, kurang ajar. Lagi enak-enak ya. Sampai di mana tadi? Hah? Ya, jangan lupain Tuhan. Tuh, saking kitanya diajak untuk dekat sama Tuhan, nah, iblis mulai gerah nih. Setan mulai gerah nih. Gua kacauin sudah jaringan internetnya. Gua kacauin sudah, ya, aplikasi Zoom-nya gua kacauin nih. Kurang ajar ya. Mau coba-coba dia. Oke, di sini ada anak Tuhan yang namanya Yakobus. Di sini ada anak Tuhan yang namanya Serina. Di sini ada anak Tuhan yang namanya Jessica. Oke? Di sini ada anak Tuhan yang namanya Keisha, walaupun masih ditutup kameranya. Di sini ada anak Tuhan yang namanya Andrianus. Di sini ada anak Tuhan yang namanya Paulina. Tuh, coba. Oke. Ya. Dalam 1 Korintus ada ayat
yang mengatakan orang yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dirinya berkuasa, pintar, itu bisa dipermalukan oleh Tuhan ketika Tuhan munculkan orang yang dianggap bodoh. Jadi, dengar baik. Yang bodoh kalau bersama Tuhan itu bisa jadi bersama dengan Tuhan itu jadi lebih pintar daripada orang yang menganggap dirinya pintar. Orang yang pintar kalau menganggap dirinya pintar tapi tidak jalan sama Tuhan, dia bisa jadi bego. Dia bisa jadi tolol, dia bisa jadi bodoh. Tapi orang bodoh, orang yang tolol, yang dunia nggak anggap, tapi dia mau hidup berjalan sama Tuhan. Nah, yang bodoh ini, yang kata dunia, itu bisa dijadikan pintar. Ya, mempermalukan orang yang pintar. Mau yang begitu enggak? Nah, kalau mau yang begitu, ayo jangan lupain tuh Tuhan, ya. Oke. Nah, pelajaran kita adalah bagaimana kita membangun yang vertikal yang pertama, mengasihi Tuhan. Terus selanjutnya tadi di dalam Matius pasal 22 yang horizontalnya ayat yang ke-38-nya yaitu dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia. Mengasihi sesamamu manusia yang horizontal. Nah, jadi digabung nih, yang vertikal dan yang horizontal digabung. Jebret. Nah, ketika yang horizontal dan yang vertikal ini digabung, itulah Power Ranger. bukan Power Ranger. Kalau yang vertikal dan horizontal gabung, cet. Bukan. Ini lambang dari salib. Ya, jadi yang horizontal adalah kasih sesama manusia. Nah, hukum mengasihi Tuhan juga harus diimbangi dengan mengasihi sesama. Yang pertama ajarannya kasih Tuhan. Yang kedua mengasihi sesama. Yang ketiga mengasihi diri sendiri. Ya, 3 hukum. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Ingat ya urutannya ya. Yang pertama siapa? Tuhan. Yang kedua sesama kita. Yang ketiga baru gue, diri kita sendiri. Nah, tapi 3 hukum ini jangan dipisah-pisah. Artinya gini, nggak penting lah. Yang penting gue rajin ke gereja aja, nggak peduli sama orang lain. Udah, nggak suka untuk ngumpul-ngumpul dengan teman-teman gitu ya, teman-teman di sekolah. Pokoknya saya mah pengen menyendiri, saya pengen dekat sama Tuhan. Nggak begitu juga, keles. Oke? Nggak begitu nggak begitu juga. Kalau kamu mencintai Tuhan, kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu juga harus mengasihi sesamamu. Jangan jadi orang yang kuper, karena Tuhan tidak menyuruh kita jadi orang kuper. Ya, aku mengasihi Tuhan, lalu kita kuper. Ya gimana kita bisa mengasihi sesama? Justru kita harus jadi orang yang tidak kuper, jadi orang yang bersosialisasi. Apalagi di era digital ini, ayo belajar gitu ya. Kalian yang sudah bisa ikutan Zoom meeting, wah bersyukur. Ya, teknologi yang ada kalian bisa ikuti. Tapi yang lain gimana? Masih ada yang belum bisa. Cuman cukup disayangkan ya, yang lain ini ada yang sengaja ya nggak pengen gitu, nggak pengen ngumpul-ngumpul yang kayak begini tuh nggak pengen gitu. Pengen apa? Pengennya YouTuber aja. YouTuber aja, nonton YouTube terus ya. Kuotanya habis di YouTube. Pengennya apa? Game online terus. Ya ngumpul-ngumpul kayak gini tuh nggak seru. Ya ngumpul-ngumpul kayak gini, kayak Zoom meeting gini ngapain? Ya kan? Lebih seru YouTuber, lebih seru main game online. Wah, jangan. Tuhan memanggil kita untuk bisa mengasihi sesama kita. Bagaimana bisa mengasihi kalau kita nggak menjalin hubungan, jejaring sosial, komunikasi sosial? Ya, di era digital ini hati-hati. Ya, jangan hebat punya teman di dunia maya. Oh, aku punya teman di Facebookku ribuan. Hey, punya teman jangan bangga kalau punya teman ribuan cuman di Facebook doang. Tapi begitu di dunia nyata nggak punya teman gitu ya.
nggak ada yang mau temenan sama kita. Aduh, jangan gitu. Oke? Jadi kalau kita punya teman di dunia maya itu dunia yang nggak kelihatan. Di Facebook itu bisa nipu. Ya, orang yang jelek bisa jadi cakep karena dia pasang foto yang cakep gitu kan, diedit. Waduh, cakep, wih, temen gue nih. Waduh, cantik nih temen gue. Padahal belum tahu dia kalau udah ketemu. Astaga, ya. Ketika ketemu, aduh Tuhan, kenapa aku melihat makhluk ruang angkasa gitu kan? Aduh, makhluk alien gitu. Jangan, ya, jangan bangga kalau cuma di dunia maya. Ya, kita harus juga berjejaring, bersosialisasi dengan dunia nyata supaya kita bisa menunjukkan kasih kepada sesama, kasih kepada yang kelihatan sesama itu. Siapa sesama kita? Ya yang kelihatan. Yang kelihatan sesama kita itu. Ya. Kalau di rumah siapa? Ya papa kita. Kalau di rumah siapa? Mama kita. Kalau di rumah siapa? Saudara kita. Terus tetangga kita, teman kita, itu yang kelihatan. Tuhan Yesus bilang, kasihlah sesamamu manusia. Cuman manusia suka rese sama saya. Manusia suka nyebelin. Ya biarin aja. Nyebelin, rese sama kita. Yang penting kita bukan yang rese, bukan kita yang nyebelin mereka. Betul? Biarin. Dan nanti juga akan bertanggung jawab kok di hadapan Tuhan. Tapi sakit nih hati gue sakit nih. Wah, nyebelin tuh. Gue nggak mau. Awas ya, tunggu tanggal mainnya. Gue kasih pelajaran. Widih, gue kasih pelajaran. Pelajaran apa? Matematik. Bukan. Pelajaran apa? Pelajaran fisika. Dah bukan. Apa yang dikasih pelajarannya? Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan kuburan, tangan kiri rumah sakit. Widih. Jangan gitu, men. Oke? Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah, model sekarang nih, ya di masa pandemi memang sih masih aktivitasnya masih banyak di rumah ya, sekolah juga masih banyak di rumah. Tapi kita bisa mengasihi sesama di masa pandemi ini, walaupun kita nggak tatap muka, ya cobalah tatap layar. Ngerti ya? Kalau nggak tatap muka, tatap layar. Nah, sekarang kan tatap layar. Tatap mata saya. Tatap wajah saya. Gitu ya. Tatap layar. Nih, tatap nih. Siapa orang yang sedang ngomong? Oh, Yakobus sudah senyum-senyum. Tatap wajah saya. Tatap wajah saya. Tatap layar. Kalau saat ini nggak bisa tatap muka, ya tatap layar. Tatap layarnya apa? Ini ngomong sama teman kita, telepon kalau punya nomor teleponnya. Nah, seperti kalau punya nomor teleponnya Mikel nih. Telepon sama Mikel. Kel, kenapa lu? Kok nggak ikutan Zoom? Iya nih, gue lagi ya sedikit ada panas, ada dingin, ada panas, ada dingin. Jadi panas, dingin gitu ya. Nah, oh ya kenapa panas dingin? Ya ini kurang enak badannya. Oke, ya udah Kel, saya doain ya. Ya, itu jangan. Kenapa lu Kel nggak datang? Iya, panas dingin. Syukur lu sih, ya syukur, rasain. Enak nggak Kel? Panas dingin, panas dingin. Jangan gitu ya. Mengasihi sesama, tunjukkan di masa pandemi. Kalau tidak belum bisa tatap muka, ya tatap layar, video callan gitu kan, ya saling mendoakan atau kasih WA-nya yang memberkati, ya kan. Tunjukkan kasih kita untuk saling mengasihi. Karena masa-masa yang sulit kalau kita tidak saling perhatian, waduh, menciptakan manusia-manusia egois. Di masa pandemi ini banyak orang mulai egois. Banyak orang jalan mentingin dirinya sendiri. Ya, nggak tahu tuh temennya itu lagi ngalamin apa. Nggak tahu tuh sesamanya sedang ada dalam kondisi yang seperti apa. Ayo, anak Tuhan,
Serina, Yakobus, Jessica, Keisha, ayo tampil. Untuk saya anak Tuhan, saya mau tampil beda. Gitu ya, saya anak Tuhan, saya mau tampil beda. Kalau dunia ini hidup dalam rasa benci, tapi saya harus hidup dalam rasa yang mengasihi satu dengan yang lain. Gitu. Jadi jangan justru kita sama dengan dunia ini. Ya, pokoknya lulu gua. Ya. Jangan lulu gua. Justru Alkitab mengajarkan supaya kita berbuat kasih. Coba sekarang buka lagi Alkitabnya. Yakobus. Roma 13 ayat 10. Coba Yakobus. Siapkan. Roma pasal yang, ingat ya, speakernya di unmute. Roma 13 ayat yang ke-10. Nah, speakernya Yakobus. Jangan lupa speakernya. Jangan di unmute. Oke, baca. Roma 13 ayat 10. Ya, bentar lagi. Handphonenya udah bunyi. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Oke. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau kita hidup dalam kasih, ya kita tidak berbuat jahat kepada sesama kita. Ya, biarin supaya dia tahu rasa. Enggak, itu bukan kasih. Itu balas dendam. Ya, biarin supaya dia tahu diri. Emang enggak sakit? Supaya dia tahu bagaimana rasanya sakit hati ini. Widih, itu bukan nunjukin kasih, justru itu balas dendam. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, sekarang kita lihat ayat yang terakhir. Jessica kembali. Buka Alkitabnya 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya. Bukan kitab Injil, tapi kitab surat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Apa bunyinya? Ayo. Sudah ketemu? Jessica, silakan baca. 1 Yohanes 3 ayat 15. Oke. Ya, ayo Jess. Apa bunyinya? Ayat yang ke-15. Ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Oke. Siapa yang pernah praktekkan pembunuhan? Angkat tangan. Nah, ini yang angkat tangan. Pernah membunuh apa? Cicak, kecoa, nyamuk. Bukan. Bukan cicak, kecoa, nyamuk. Tapi sesama kita loh bisa dibunuh. Memang sih nggak mati. Fisiknya nggak mati, tapi perasaannya mati. Karena dia menjadi kecewa. Dia jadi luka sama kita. Kita bilang setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Coba. Nggak ada kan yang mau disebut pembunuh? Mau Yakobus disebut pembunuh? Nggak mau. Nggak ada yang mau disebut pembunuh. Tapi kalau kita membenci saudara kita, membenci sesama kita, justru kita bilang kamu pembunuh. Terus kalau kita pembunuh apa yang terjadi? Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Hello. Tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Berarti pembunuh tempatnya di mana? Di neraka. Pembunuh tempatnya di neraka. Enggak ada hidup yang kekal.
Jadi kalau kita membenci, hidup dalam kebencian bukan hidup dalam kasih, kita seorang pembunuh. Dan kalau kita seorang pembunuh, tidak ada hidup kekal yang tetap ada dalam diri kita. Jadi mulailah belajar untuk saling mengasihi. Pelajaran kita malam hari ini adalah aku harus jadi orang Kristen, aku harus jadi anak Tuhan yang hidup saling mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Oke? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Gitu, ya. Jadi orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang hidupnya pasti berguna. Justru orang yang tidak hidup dalam kasih, orang yang tidak berguna. Karena 1 Korintus 13 tadi di awal, ya, punya pengetahuan, bisa tahu bahasa malaikat, bahasa binatang kalau bisa. Hai, hai. Nah, bahasa binatang dia ngerti, tapi nggak punya kasih. Buat apa? Lu ngomong lu sama gogok gitu. Hai, hai, hai. Hai. Gitu kan. Nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Iya kan? Akan dianggap orang stres. Dianggap orang gila. Ya kan? Deketin anjing. Pus. Kan gitu kan? Ya, kalau kita pun bisa ngerti bahasa hewan, bahasa binatang, bahasa malaikat, tapi nggak punya kasih, nggak ada nilainya. Jadi hari ini belajar jadi anak Tuhan yang hidup, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Jadi kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu harus mengasihi sesama. Kalau kamu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kamu juga harus kasih diri sendiri. Jangan sampai mengasihi Tuhan, mengasihi sesama diri sendiri nggak dikasih. Misalnya apa? Ya, misalnya, ya mengasihi diri sendiri, pokoknya ya ngeracunin dirinya sendirilah. Ya, dengan ngancurin kesehatannya, waktunya tidur, dia melekan. Kenapa? Tanggung. Game online-nya jadi seru. Tanggung. Ini levelnya level tertinggi. Tanggung. Kalau nggak diselesaikan, nanti harus ngulang dari awal. Padahal udah jam 12 malam. Ya ampun. Ya, kasih dirimu sendiri. Sebab nanti kalau udah sakit, yang nolong bukan game online. Yang nolong juga bukan teman-teman kita yang ada, yang ikutan game online. Coba. Halo? Kalau udah sakit. Ya kan? Siapa yang nolong untuk waktu yang pertama? Orang yang terdekat kan? Nyusahin si papa, nyusahin si mama, nyusahin saudara-saudara yang lain. Gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa mengasihi diri sendiri. Waktunya istirahat, dia nggak istirahat, melekan gitu ya. Mentang-mentang mentang-mentang kegiatannya masih banyak di rumah. Kasih dirimu sendiri, ya. Rawat dirimu sendiri. Waktunya makan, makan. Ya, orang yang puasa juga harus makan. Orang yang puasa jangan sampai nggak makan, mati lu, ya kan? Kecuali memang sudah pengen ketemu Tuhan, ya pengen ketemu Tuhan secara langsung maksudnya, ya kan? Jangan. Orang puasa juga harus ada waktunya, finish, selesai, makan. Waktunya makan ya jangan nggak makan. Padahal perutnya udah keroncongan, ya kan? Bukan hanya keroncongan, udah dangdutan, ya. Udah rock and roll. Waktunya makan. Oke? Karena itu bukti bahwa kamu mengasihi dirimu sendiri, dirawat. Ya, jangan sampai gara-gara game online, jangan sampai gara-gara internetan, jangan sampai karena hobi, ya kita lupa jam makan, jam istirahat. Itu nggak mengasihi diri sendiri. Kasih Tuhan, kasih sesama, kasih diri sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami terima malam hari ini melalui Zoom ini. Apa yang sudah kami terima dan kami pelajari, tolong kami, bimbing kami untuk jadi anak Tuhan yang hidup dalam kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri kami sendiri. Bimbing kami Roh Kudus, ajari kami. Supaya kami tidak jadi orang yang egois, tapi kami jadi orang yang hidup menyatakan kasih Tuhan.
Bapa, kami berdoa buat teman-teman kami yang hari ini tidak bersama dengan kami dalam Zoom meeting ini. Seperti Michael yang kondisi kesehatannya sedang sakit Tuhan. Kami doakan dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehatkan Michael, tubuhnya, fisiknya kembali sehat. Supaya di hari-hari yang akan datang bisa kembali bergabung di dalam persekutuan bersama kami. Kami doakan teman-teman kami juga tidak bersama dengan kami dalam keadaan mereka masing-masing. Kami tidak tahu, kami doakan Tuhan jamah mereka, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah. Dan sembuhkan yang sakit. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami selesai menerima kebenaran firman-Mu dan bimbing kami untuk jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke, sebelum selesai mungkin ada pengumuman dulu yang mau disampaikan. Tentu Paulina, ya ada pertanyaan nih. Ya, berkaitan dengan masalah Zoom yang ada hadiahnya. Ya, ada door prize 12 juta, Nek. 12 juta. Nah, gimana tuh caranya katanya? Oke. Ya, dengerin ya. Caranya nanti klik yang ini nih, barcode yang kayak gini nih. Tuh, yang ada yang di nama orang-orang kan ada yang kayak barcode-nya itu. Diklik nanti masuk data-datanya, kalian tulis namanya. Ya. Barcode yang mana tuh? Ini nih yang di bawah orang-orang ini nih. Nanti dikirim ya. Ya udah dikirim semua. Tuh. Yang ini tuh. Nah, oke, nanti Tan Polina kirim gambar barcode-nya. Ya, gambar yang ada barcode-nya kalian. Udah yang ada orang-orang pembicaraannya. Tahu nggak barcode? Scan. Di scan QR itu yang bintik-bintik hitam tuh. Yang bintik kayak gini nih. Yang bintik-bintik hitam. Ada apa? Coba yang belum jelas angkat tangan. Tuh. Nih ya. Kurang jelas ya. Lihat. Silo ya? Silau. Nanti deh. Ya, nanti dikirim. Ada udah dikirim yang di grup itu yang tuh udah tinggal. Coba. Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Yakobus, Serina, Jessica? Udah dapat belum yang kirimannya? Ambil di grup aja. Ambil di grup katanya. Hari Sabtu tanggal 31 ya. Jam berapa itu? Hari Sabtu jam 9. Malam, pagi? Pagi. Oh, pagi. Pagi ya, jangan malam, awas. Malam ngeronda. Jam 9 pagi segera masuk aja. Nanti itu ada diundi. Nantinya tuh dapat door prize. Hadiah door prize-nya 12 juta loh. Nggak tanggung-tanggung buat anak muda. Ikutan ya. Temanya ya. Love, Sex, and Dating. Ada yang bisa nunjukin? Yang udah dapat gambarnya? Ya, kamu sudah dapat belum? Tahu belum periksa Om. Belum periksa. Erin? Dapat belum? Yes? Dapat belum? Keisha? Dapat nggak, Kei? Belum dilihat. Dilihat ya? Coba nanti dilihat barcode-nya. Bagus. Bukan barcode sih. Kalau barcode garis-garis. Bukan barcode. QR. Garis-garis kayak titik-titik hitam gitu. Titik-titik hitam. Ya, titik-titik hitam tuh kayak gimana ya? Misalnya nih. Titik-titik hitam. Ya pokoknya titik-titik hitam sih. Kayak gini kok. Kayak gimana? Nah, itu yang kayak Erin tunjukkan titik-titik hitamnya. Ya. Coba diperbesar dulu. Erin, siapin Rin. Coba Rin, tunjukin. Dekatkan. Seperti apa Rin? Di sini. Nah, tuh. Gedein Rin. Nah, itu tuh.
itunya di scan, ya, di scan pakai layar HP lagi. Jadi HP ketemu, truk, ya. Jadi kalau nggak punya 2 HP repot ya. Kalian di print dulu atau lewat kaca gitu ya. Di kaca sambil di truk. Nah, gitu ya. Sehingga kalian terdaftar. Pakai aplikasi. Itu jangan cuma nempelin HP ke HP. Kalau nggak ada aplikasinya nggak bisa. Ya, download aplikasi QR. Ya, download aplikasi QR-nya di Play Store. Play Store. Ya. Download aplikasinya dulu, scan kode QR, scan QR gitu kan, QR. Nah, nanti kalau udah di-download baru bisa tuh aplikasi itunya di scan pakai HP lagi. Tit. Nah, kalau udah bunyi tit, tut. Nah, mau tit, mau tut, terserah lah. Ya. Ini kalau udah di scan, nah kalian udah bisa daftar. Oke? Jam berapa ingat tadi? Jam 9. Jam 9 pagi, hari Minggu. Sabtu. Hari Sabtu, bukan hari Minggu. Oke, ya. Jadi jelas ya? Oke. Baik. Nanti tunggu berita ya. Sabtu depan ini masih Zoom atau sudah bisa ibadah ya. Nanti tunggu pengumuman juga ya. Tunggu pengumuman dan doakan semuanya sehat. Kalau semuanya sehat-sehat kan kita bisa kembali normal gitu ya. Tapi kalau ada yang belum sehat ya nanti ditunda lagi ya. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Kemanapun dan dimanapun kalian ada berpergian dari keluar rumah, pakai maskernya ya. Pakai maskernya yang benar. Ada orang pakai sih masker, tapi pakai maskernya nggak benar, melorot. Ya, lubang hidungnya masih kelihatan. Ya itu berarti pakai maskernya nggak benar. Ada loh orang pakai masker, pakai sih masker, cuman pakainya nggak benar, lubang hidungnya kelihatan. Woi, pakai masker itu ketutup semua ya. Jadi jaga kesehatannya. Oke? Ya, itu saja. Nanti ada pengumuman menyusul lah ya di WA. Oke, kita akan selesai. Silakan Tante Polina akan menambahkan apa dan sekaligus akan tutup dalam doa. Udah, pengumumannya udah. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah kami berjalan di dalam pimpinan dan tuntunan firman-Mu, membawa kami untuk terus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, mengasihi diri sendiri kami dengan menjaganya dengan sebaik-baiknya, tidak dirusak dengan hal-hal yang akan membahayakan bahkan yang mendatangkan sakit penyakit buat kami. Mampukan kami untuk menjaga diri sebagai yang percaya untuk Tuhan mempersembahkan hidup kami yang sehat di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, teman kami yang lain yang kami tidak tahu keadaannya, Tuhan juga memberkati mereka semuanya dan berikan semangat untuk tetap cinta Tuhan di hari-hari yang sulit seperti ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima berkat daripada Allah Bapa, kasih Tuhan yang sempurna buat kami, kekuatan dari Roh Kudus memberikan kami kesanggupan setia kepada Tuhan sampai langkah yang terakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Ingat besok ya, besok ikutin ibadahnya ya. Kalian yang punya Facebook, buka Facebook Hosana PMK, Hosana PMK spasi Albazia ya. Dan nanti ada siaran ibadah online-nya ya. Oke. God bless. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Dadah. Shalom. Amin. God bless.